Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bayangkan, sebuah negara yang dikenal maju, modern, dan memiliki teknologi canggih, tiba-tiba lumpuh karena air. Rumah terendam, jalan raya berubah menjadi sungai, dan ribuan warga harus meninggalkan tempat tinggalnya. Inilah yang sedang terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di wilayah Washington State. Akibat banjir besar yang datang tanpa ampun, banyak dari kita mungkin bertanya, bukankah Amerika negara besar dengan sistem pengendalian bencana yang maju? Namun kenyataannya, alam tidak pernah bisa sepenuhnya dikendalikan. Banjir ini menjadi pengingat keras bahwa krisis iklim dan cuaca ekstrim adalah ancaman global. Bukan hanya milik negara berkembang, video ini bukan sekadar berita, tapi materi edukasi penting untuk kita semua. Kita akan membahas apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa banjir ini bisa begitu parah? Apa dampaknya bagi manusia, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil sebagai masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara klik like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, bagikan video ini agar lebih banyak yang sadar. Dan jangan lupa, subscribe agar tidak ketinggalan konten edukatif lainnya. Banjir besar melanda wilayah Pacific Northwest, khususnya Washington State, setelah hujan ekstrem turun selama berhari-hari tanpa henti. Sungai-sungai besar meluap, tanggul jebol, dan air menggenangi permukiman warga dalam waktu singkat. Banyak daerah yang sebelumnya aman, kini berubah menjadi zona darurat. Beberapa kota seperti Kent, Brenton, Tukwila, dan Mount Vernon mengalami dampak paling parah. Ribuan rumah terendam, sekolah ditutup, dan aktivitas ekonomi lumpuh total. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, membawa apapun yang bisa mereka selamatkan. Yang membuat situasi semakin mengkhawatirkan adalah kecepatan datangnya banjir. Banyak warga mengaku tidak punya cukup waktu untuk bersiap. Dalam hitungan jam, air naik hingga setinggi dada orang dewasa. Ini bukan banjir biasa, melainkan banjir besar yang mengancam keselamatan jiwa. Salah satu penyebab utama banjir ini adalah fenomena cuaca yang disebut atmospheric river. Ini adalah aliran uap air dalam jumlah sangat besar di atmosfer yang bergerak seperti sungai di langit. Ketika bertemu daratan dan pegunungan, uap air ini turun sebagai hujan lebat. Atmospheric river bukan hal baru, tetapi kini menjadi lebih intens dan lebih sering. Dalam kasus Washington State, fenomena ini membawa hujan deras selama beberapa hari, berturut-turut tanpa jeda. Tanah menjadi jenuh air, sungai tidak mampu menampung volume tambahan, dan akhirnya meluap. Para ilmuwan menyebut bahwa perubahan iklim memperkuat fenomena ini. Udara yang lebih hangat mampu menampung lebih banyak uap air, sehingga ketika hujan turun, volumenya jauh lebih besar dibandingkan dekade sebelumnya. Salah satu momen paling krusial dalam banjir ini adalah jebolnya tanggul di beberapa wilayah sekitar Seattle. Tanggul yang seharusnya melindungi warga tidak mampu menahan tekanan air yang terus meningkat. Ketika tanggul jebol, air masuk dengan kecepatan tinggi ke kawasan permukiman. Banyak rumah yang sebelumnya aman tiba-tiba terendam. Mobil hanyut dan jalanan tidak lagi bisa dilalui. Ini membuktikan bahwa infrastruktur manusia punya batas. Sistem yang dirancang berdasarkan data iklim lama, kini menghadapi kondisi baru yang jauh lebih ekstrem. Bencana ini mengajarkan kita bahwa pembangunan tanpa mempertimbangkan perubahan iklim jangka panjang pada akhirnya akan kalah oleh alam. Di balik angka dan peta, ada manusia nyata yang terdampak. Lansia yang harus dievakuasi dengan perahu, anak-anak yang kehilangan rumah, dan keluarga yang tidak tahu kapan bisa kembali ke tempat tinggal mereka. Banyak warga kehilangan harta benda yang dikumpulkan selama puluhan tahun. Foto keluarga, dokumen penting, dan kenangan hidup lenyap dalam air keruh banjir. Secara psikologis, bencana ini meninggalkan trauma mendalam. Rasa takut, cemas, dan ketidakpastian menjadi beban berat yang tidak selalu terlihat di layar berita. Inilah sisi kemanusiaan yang sering terlupakan. Padahal dampaknya bisa bertahan jauh lebih lama daripada air banjir itu sendiri. Banjir ini menyebabkan kerugian ekonomi miliaran dolar. Usaha kecil terpaksa tutup, distribusi barang terhambat, dan banyak pekerja kehilangan penghasilan sementara. Sekolah dan fasilitas umum ditutup. Anak-anak kehilangan waktu belajar, sementara orang tua harus fokus menyelamatkan keluarga mereka.
pemerintah daerah, dan federal harus mengalokasikan dana besar untuk pemulihan, yang tentu berdampak pada anggaran negara. Bencana alam selalu meninggalkan jejak panjang dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Bayangkan sebuah negara dengan ekonomi terbesar di dunia, tiba-tiba berhenti bergerak hanya karena air. Inilah yang terjadi saat banjir besar melanda Washington State. Bukan hanya rumah yang terendam, tetapi seluruh roda kehidupan ikut lumpuh. Jalan utama tidak bisa dilalui, jalur kereta terputus, pelabuhan terganggu, dan aktivitas bisnis terhenti dalam sekejap. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan tidak main-main. Toko-toko kecil kehilangan stok barang, restoran terpaksa tutup, dan ribuan pekerja tidak bisa masuk kerja. Setiap hari banjir berlangsung, jutaan dolar menguap begitu saja. Bagi banyak keluarga, ini bukan sekadar kerugian finansial, tapi ancaman nyata bagi kelangsungan hidup mereka. Sekolah-sekolah ditutup tanpa kepastian kapan dibuka kembali. Anak-anak kehilangan hak belajar, sementara orang tua harus memilih antara mencari nafkah atau menyelamatkan keluarga. Dampak sosial seperti ini sering luput dari perhatian, padahal efeknya bisa berlangsung lama. Bahkan setelah air surut, dalam situasi darurat, mata dunia tertuju pada satu hal: sejauh mana negara hadir untuk rakyat. Pemerintah Amerika Serikat menetapkan status darurat di sejumlah wilayah, mengerahkan Garda Nasional, tim penyelamat, helikopter, dan membuka pusat pengungsian. Proses evakuasi dilakukan dalam kondisi sulit. Air terus naik, cuaca belum bersahabat, dan waktu sangat terbatas. Banyak warga dievakuasi dari atap rumah, dari kendaraan yang terjebak, bahkan dari jendela lantai 2. Setiap penyelamatan adalah pertaruhan nyawa. Namun, di balik upaya besar itu, muncul kritik dari masyarakat. Beberapa warga menilai peringatan datang terlambat, sistem tanggul tidak siap, dan mitigasi belum memadai menghadapi cuaca ekstrem baru. Ini menjadi pelajaran penting bahwa kesiapsiagaan tidak boleh bergantung pada data masa lalu saja. Selama bertahun-tahun, perubahan iklim sering dianggap wacana atau perdebatan akademik. Namun banjir ini menjadi bukti nyata bahwa perubahan iklim adalah kenyataan yang sedang kita alami sekarang. Intensitas hujan meningkat, pola cuaca berubah, dan bencana menjadi semakin ekstrem. Para ilmuwan menjelaskan bahwa udara yang lebih hangat mampu menyimpan lebih banyak uap air. Ketika hujan turun, volumenya menjadi jauh lebih besar dan lebih destruktif. Inilah yang membuat banjir di Washington State begitu cepat dan masif, yang mengkhawatirkan. Kejadian seperti ini diperkirakan akan semakin sering terjadi, tidak hanya di Amerika, tetapi di seluruh dunia. Banjir, kekeringan, badai, dan gelombang panas kini saling bergantian menghantam berbagai negara. Indonesia adalah negara yang sangat rentan terhadap banjir, curah hujan tinggi, banyak daerah aliran sungai kritis, dan urbanisasi yang cepat membuat risiko semakin besar. Melihat apa yang terjadi di Amerika, seharusnya kita bertanya dengan jujur. Apakah kita sudah benar-benar siap? Jika negara dengan teknologi canggih, sistem tanggul modern, dan sumber daya besar saja bisa kewalahan, maka Indonesia harus belajar lebih cepat dan lebih serius. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan. Mitigasi bencana tidak hanya soal proyek besar, tetapi juga edukasi masyarakat, tata ruang yang bijak, dan keberanian mengambil keputusan lingkungan jangka panjang. Setiap banjir besar di dunia adalah alarm bagi kita. Sering kali kita merasa kecil di hadapan masalah global seperti perubahan iklim, namun kenyataannya, setiap perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Cara kita memperlakukan lingkungan hari ini menentukan risiko bencana di masa depan. Mengurangi sampah, menjaga sungai, tidak merusak hutan, dan mendukung kebijakan ramah lingkungan bukanlah hal sepele. Itu adalah investasi untuk keselamatan generasi berikutnya. Kesadaran masyarakat adalah fondasi utama ketahanan bencana. Tanpa kepedulian bersama, sekuat apapun sistem pemerintah akan selalu memiliki celah. Karena bencana alam bukan hanya soal alam, tetapi soal pilihan manusia. Banjir di Amerika bukan hanya tragedi lokal, tetapi pesan global. Alam sedang memberi tanda bahwa keseimbangan telah terganggu. Air yang naik bukan sekadar bencana, tetapi peringatan. Kita hidup di satu planet yang sama. Apa yang terjadi di satu wilayah, cepat atau lambat akan berdampak ke wilayah lain. Tidak ada negara yang benar-benar aman jika krisis iklim terus diabaikan. Empati, solidaritas, dan kesadaran global
adalah kunci untuk bertahan di masa depan. Bencana ini mengingatkan kita bahwa manusia harus kembali rendah hati di hadapan alam. Karena pada akhirnya, bumi tidak membutuhkan kita, tetapi kitalah yang membutuhkan bumi. Peristiwa banjir besar di Amerika adalah cermin bagi dunia. Ia menunjukkan bahwa kemajuan teknologi tidak menjamin keselamatan. Jika alam terus dilukai, kesadaran, edukasi, dan tindakan nyata adalah satu-satunya jalan ke depan. Semoga konten ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kepedulian dan tanggung jawab kita bersama sebagai manusia. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa like, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, share video ini agar semakin banyak yang sadar, dan subscribe untuk konten edukatif lainnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.